Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat yang mengajukan pinjaman dengan sertifikat tanah agar digunakan untuk modal usaha. Hal tersebut disampaikan Jokowi di acara penyerahan sertifikat tanah di Provinsi Jawa Timur pada Senin 22 Agustus. Badan Pertanahan Nasional atau BPN memperkirakan bidang tanah di Provinsi Jawa Timur sudah terdaftar sebanyak 63% atau sebanyak 12,6 juta bidang tanah dari 19,9 juta tanah. Untuk di Kabupaten Sidoarjo saja diperkirakan terdapat kurang lebih 865.382 bidang tanah. Dan sampai saat ini yang terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah atau 82,2%. Pembagian sertifikat tanah merupakan stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Karena dengan sertifikat, rakyat berkesempatan mendapatkan akses permodalan dan tentunya kepastian hukum. Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat yang mendapat sertifikat tanah diperbolehkan mengakses permodalan di perbankan. Namun dana sepenuhnya dipergunakan untuk usaha, bukan untuk hal-hal konsumtif. Hal tersebut disampaikan Presiden saat acara penyerahan sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 22 Agustus. Silahkan pinjem ke bank silahkan, tapi semuanya kalau dapat 100 juta gunakan semuanya untuk modal kerja, gunakan semuanya untuk modal investasi, gunakan semuanya untuk modal usaha. Jangan ada serupiah pun yang untuk dipakai hal-hal yang bersifat konsumtif dan senang-senang. Dalam acara tersebut dihadiri 3.000 orang penerima sertifikat yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.500 orang, Kota Malang sebanyak 500 orang, Kabupaten Malang sebanyak 500 orang, dan Kota Gresik sebanyak 500 orang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia pada Senin 22 Agustus mengungkapkan hasil otopsi ulang Brigadir J dan menemukan 5 luka tembak yang masuk di tubuhnya. Tim PDFI juga memastikan hasil otopsi menunjukkan tidak ada luka-luka kekerasan lainnya selain luka tembakan senjata api. Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Ade Firmansyah Sugiarto mengungkapkan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menemukan 5 luka tembak yang masuk ke dalam tubuh ajudan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo itu. Ade, usai menyerahkan hasil otopsi ulang di Gedung Bareskrim Polri Senin 22 Agustus menjelaskan, tim menemukan 1 peluru yang bersarang di tubuh Yosua, sementara 4 peluru lainnya menembus keluar. Ia juga menyebut dari hasil otopsi ulang terdapat 2 luka fatal tembakan yang terletak di kepala dan dada. Adapun 1 luka tembak yang tidak keluar atau bersarang di tubuh terletak di dekat tulang belakang. Di samping itu, berdasarkan hasil otopsi ulang, tim forensik memastikan tidak ditemukan luka-luka kekerasan selain luka tembakan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Selain telah menyerahkan hasil pemeriksaan forensik, tim PDFI berjanji akan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Adapun otopsi ulang jenazah Brigadir J dilakukan pada 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Dari Jakarta, Erlangga Berkas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Luis Milla resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru tim Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2022-2023. Luis Milla akan menjadi bagian tim Maung Bandung dalam 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan di tahun berikutnya. Manajemen Persib Bandung resmi memperkenalkan Luis Milla sebagai entrenador alias pelatih anyar mereka yang akan menakodai tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut akan menjadi juru taktik Persib Bandung dengan durasi kontrak selama 2 tahun dan opsi perpanjangan di tahun berikutnya. Sosok Luis Milla tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Pelatih yang dikenal dengan strategi tiki-taka khas Katalan tersebut pernah mengarsiteki Febri Haryadi dan kawan-kawan di level tim nasional Indonesia, termasuk saat Merah Putih berlaga di ajang Asian Games. Di level Eropa, prestasi Luis Milla juga tak kalah mentereng. Ia sukses membawa tim nasional Spanyol menjuarai Piala Eropa usia di bawah 21 tahun, era keemasan David De Gea dan Juan Mata. Berbekal pengalaman dan reputasi tersebut pula lah, manajemen tim Persib Bandung akhirnya memboyong Luis Milla ke tanah Pasundan. Kita selalu diskusi dan dengan pengalaman Coach Luis Milla sebagai pemain dan sebagai pelatih dengan reputasi internasional menjadi pelatih timnas Spanyol, timnas U21 Spanyol, pelatih timnas Indonesia. Akhirnya setelah diskusi dan akhirnya beliau setuju untuk bergabung dengan Persib dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu bagi Luis Milla, menjadi pelatih di level klub merupakan tantangan dan proyek menarik untuk dirinya. Mengingat rekam jejaknya yang justru sukses di level tim nasional. Namun dengan potensi besar yang dimiliki Persib Bandung, ia yakin dapat meraih hasil yang baik. Es un apasionado, es un entrenador, es un profesional, mira en los proyectos, tiene la posibilidad de trabajar en una selección o en un club. Yo he tenido la experiencia de poder trabajar en clubs, de tener la suerte de trabajar en la selección. Es otra forma, es otra velocidad, pero lo he comentado antes, el proyecto del Persib me ilusionaba mucho, el equipo me ilusionaba mucho y esta gente me ha convencido. Esa es la razón. Untuk memaksimalkan perannya sebagai pelatih, Luis Milla juga memboyong 2 orang tim pelatihnya ke Persib Bandung, yakni sebagai asisten pelatih dan pelatih fisik. Meski telah resmi menjadi bagian dari tim, Luis Milla diprediksi belum dapat mendampingi Persib Bandung saat menjamu Bali United di Stadion GBLA dalam lanjutan pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syalafgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Yang depan bisa jongkok, yang belakang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara hybrid di Bali pada Senin 22 Agustus mengatakan ada 5 agenda utama di bidang kesehatan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia untuk dunia melalui presidensi G20. Kelima poin tersebut mencakup tindakan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 hingga memperluas pusat manufaktur dan penelitian global. Dalam forum Road to Third G20 Health Working Group yang diadakan secara hibrida di Bali Senin 22 Agustus, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan 5 agenda utama di bidang kesehatan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia melalui presidensi G20. Pertama, menyediakan sumber daya finansial untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pandemi. Kedua, diberikannya akses resmi kepada Indonesia untuk tindakan medis darurat dalam penanganan pandemi, seperti yang telah ditetapkan secara bersama dalam Financial Intermediary Fund (FIF) atau dana perantara keuangan yang disediakan oleh Bank Dunia. We are now closing in
with G20 member state and also WHO and also another global health organizations to formalize the accelerator. So in the future pandemic, we will be ready with a formal structure organization to address the uses of fund. Agenda ketiga, lanjut Budi, membangun laboratorium pengawasan genomik dan memperkuat mekanisme berbagi data. Keempat, sertifikat vaksin yang diakui secara global. Dan kelima, memperluas pusat manufaktur dan penelitian global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan pandemi, khususnya untuk vaksin, terapi, dan alat diagnostik. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Kesehatan bersama para delegasi dari peserta konferensi tingkat tinggi G20 pada Senin 22 Agustus di Nusa Dua, Bali menggelar pertemuan bertajuk The Third Health Working Group Meeting and Side Event AMR. Pertemuan yang akan berlangsung selama 3 hari ini akan membahas tentang upaya penanganan pandemi virus COVID di dunia. Pertemuan ketiga bidang kesehatan atau The Third Health Working Group Meeting digelar di Bali pada 22 dan 23 Agustus 2022. Langkah-langkah yang dibahas dalam pertemuan ketiga bidang kesehatan atau HWG ini membahas isu membangun kesehatan global yang lebih adil, akan menjadi pembahasan penting dalam KTT G20 mendatang. Usai membuka kegiatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung tentang penyebaran virus cacar monyet yang sudah ditemukan masuk ke Indonesia. Menteri Budi meminta masyarakat tidak panik dan khawatir yang berlebihan, terutama pada angka kematian dari virus ini yang relatif sangat rendah. Ia menambahkan, yang tetap harus diwaspadai saat ini adalah penyebaran COVID-19 yang masih terus berjalan, karena penularan virus ini sangat cepat dan berbeda dengan cacar monyet yang lebih mudah diketahui dan dikenali dari beberapa ciri yang dialami pengidapnya. Menurut Menteri Budi, menjaga protokol kesehatan adalah kunci untuk mencegah penularan yang berlaku juga untuk virus cacar monyet. Terlalu khawatir, ini sudah terjadi di Indonesia, sudah ada satu, nah pesan saya itu, jaga prokes, tetap mesti kebersihan dijaga. Kemudian kalau ada orang-orang yang sudah berbintik-bintik, ya segera dilaporkan. Kementerian Kesehatan telah mengumumkan kasus pertama positif cacar monyet yang ditemukan di Indonesia dialami oleh seorang WNI berusia 27 tahun dan memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Kemenkes juga mencatat dari 35.000 kasus cacar monyet yang ditemukan di seluruh dunia, hanya 12 kasus dinyatakan berakhir meninggal dunia. Untuk itu, kemunculan satu kasus di Indonesia, Menkes mengajak untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik. Dari Kabupaten Badung, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk mencegah penyebaran virus monkeypox yang menyebabkan cacar monyet, WHO dan CDC menyarankan sejumlah langkah pencegahan dan pengenalan gejala. Umumnya cacar monyet hampir serupa dengan cacar biasa, yang membedakan adalah munculnya pembengkakan di kelenjar getah bening si penderita. Infeksi cacar monyet dikabarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO terus meningkat jumlahnya secara global. Hingga 19 Agustus 2022, lonjakan kasus terkonfirmasi positif cacar monyet menjadi sebesar 41.358 kasus, tersebar di 92 negara dan wilayah dengan 12 kasus kematian. WHO sendiri telah menetapkan status penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox ini sebagai darurat kesehatan global pada 23 Juli 2022. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan pada 20 Agustus 2022 secara resmi mengumumkan 1 orang warga negara Indonesia terkonfirmasi positif cacar monyet. Dikutip dari situs resmi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada Minggu 21 Agustus, cacar monyet tergolong infeksi virus zoonosis atau menyebar dari hewan ke manusia. Meskipun dinyatakan sebagai darurat kesehatan global, untuk saat ini WHO menyebut wabah cacar monyet masih terkonsentrasi pada pria yang berhubungan seksual dengan sesama jenis dan mereka yang berganti-ganti pasangan.
Pada manusia, gejala cacar monyet sekilas terlihat sama seperti cacar biasa atau smallpox, yakni demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, dan kelelahan. Perbedaannya adalah pada kasus infeksi cacar monyet, penderita akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening, sementara pada cacar biasa tidak. Dalam kurun waktu 1-3 hari setelah gejala muncul, di tubuh penderita akan terlihat ruam yang timbul di atau dekat alat kelamin dan anus yang kemudian menyebar ke area tubuh lain seperti kaki, tangan, dada, wajah, hingga mulut. Ruam ini biasanya terlihat seperti bintil jerawat yang terasa sakit dan gatal. Sementara masa inkubasi atau waktu dari infeksi hingga muncul gejala umumnya berlangsung 7-14 hari. Meski ada pula yang berkisar antara 5 hingga 21 hari melalui cara-cara penularan sebagai berikut. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) juga merilis saran-saran untuk pencegahan penularan cacar monyet sebagai berikut. Meski belum ditemukan pengobatan khusus untuk infeksi virus cacar monyet, tetapi WHO dan CDC menyebut bahwa obat antivirus seperti Tecovirimat Tipox dan vaksin Ineos dengan suntikan 2 dosis dapat diaplikasikan untuk mengobati cacar monyet. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Disa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.